bersama kita di Kupas Berita. Jadi kita mau bahas apa nih hari ini? Jadi kita kali ini masih membahas soal sekolah Kristen Gamaliel yang di Parepare. Itu kan sebelumnya diprotes ya sama Forum Masyarakat Muslim Parepare. Nah, dan diprotes akhirnya diberhentikanlah itu pembangunannya sama DPRD Parepare. Nah, ternyata ada beberapa pihak yang mendukung sekolah Kristen Gamalielnya ini, dan ada yang mendukung si aksi FM2P dan DPRD Parepare ini. Oh, jadi ada dua kubu yang berbeda gitu. Nah, gimana Egra? Yang mendukung itu yang aku tahu ya Bang, kalau misalkan banyak aku belum lihat. Ada Permadi Arya, ada Najwa Shihab, ada disarkasin juga sama Tretan Muslim, ada juga kalau nggak salah aku baca ada dari GP Ansor, ada dari Setara Institute. Oke. Kalau misalkan yang kita sendiri mendukung pembangunan sekolah Gamaliel. Setuju. Dan itu ingat ya, menurut Gamaliel sih bahwa syarat-syarat pendiriannya udah terpenuhi kok. Iya, karena kan awalnya kan alasannya nggak sesuai prosedur ya, cacat prosedural ya. Dan juga sebenarnya menurut pihak Gamaliel itu sekolah itu umum. Iya, sebenarnya bukan berada di bawah naungan Bimas Kristen lah katanya, bukan di bawah naungan sekolah agama gitu. Jadi sekolah umum. Tuh, nah baru-baru ini Bang ada viral video. Jadi di video itu kayak ustadz ya, semacam ustadz yang infonya dia adalah ketua FPI dan ASN di Parepare. Dia menolak keras pembangunan sekolah di sana, sekolah Kristen ini. Tim Muslim Parepare sama DPRD lah, timnya sana gitu. Dia bilang kalau misalkan intinya sih dia mengajukan perang gitu Bang. Dia ngajak perang kalau memang sekolah ini masih dibangun. Intinya dia katanya bakalan ngundang 10 dia bakalan nelpon 10 orang temennya, dan bakalan ngajak 1.000 laskar gitu lah. 1.000 orang laskar. Dia mau buat perang itu seperti tragedi Poso tahun 98 sampai 2001. Itu yang bener-bener lumayan chaos ya. Bukan lumayan lagi, itu chaos. Emang chaos banget. Nah, jadi dari situ akhirnya ada beberapa pihak yang DM ke kami, DM ke Cokro TV yang kayak bilang, ini nggak bisa dibiarin nih Bang, orang-orang kayak gini, tolong dibahas, tolong gimana caranya biar aparat nih ditindak tegas nih kayak gini. Padahal dia juga seorang ASN ya, maksudnya kenapa dia mengeluarkan narasi-narasi yang seperti itu gitu. Tapi kalau ngomongin ASN, kemarin Bu Mas Riwati aja marah masyarakat heboh ya. Apalagi yang ini karena ini Bang, di video tuh dia teriak-teriak gitu Bang, kayak kita perang gitu, yang kayak pokoknya anti, akan kita buat Parepare seperti Poso kayak gitu kan. Cara ini yang ini kan. Namanya namanya Fahri Nusantara. Ustadz. Oh iya. Nama dia Fahri. Ya, Ustadz. Pak Fahri. Katanya sih Ustadz. Ya. Infonya Ustadz. Bahaya sih. Bahaya ini, aduh. Nah, kalian sendiri, pertanyaan pertama saya adalah, karena dia menyebut Poso, kalian ini kan anak-anak yang baru lahir tahun berapa? 2001. Ya. Aku 2000. Kasus Poso itu memang juga terjadi pada tahun-tahun itu. Kalian udah tahu nggak apa yang sebetulnya terjadi waktu itu? Kalau yang aku baca ya, itu awalnya kesalahpahaman antara pemuda Muslim dan Kristen. Inilah, kalau awal triggering effect itu kan macam-macam tuh. Cuman orang salah paham. Tapi apa yang kemudian terjadi? Meluas Bang, jadi perang antara Kristen sama Islam. Rusuh. Sampai banyak fasilitas publik yang rusak. Terus juga kalau dari Kompas.com aku lihat ada 577 warga tewas. 577 warga tewas. Ribuan rumah yang hancur ya? Ribuan rumah hancur. 3.000 rumah lebih. Itu emang masa-masa yang menurut saya adalah salah satu masa-masa paling genting di Indonesia ya. Itu kan kita baru saja menyelesaikan Orde Baru. Jadi demokrasi menang, reformasi kan, itu tahun 98. Nah, tapi dalam waktu sangat dekat, hanya dalam waktu beberapa tahun itu terjadi 2 tragedi besar. Yang pertama adalah Ambon, ya. Yang kedua adalah Poso. Sama-sama perangnya adalah antara umat Islam dengan umat Kristen. Dan sama-sama memakan korban jiwa yang sampai misalnya tadi Egra katakan 570 orang di Poso, barangkali di Ambon lebih besar ya. Tapi itu betul-betul perang antara ya saya
Islam, kamu Kristen, kalau kita ketemu ya kita saling bunuh. Ya, jadi sepahit itu kondisinya, dan itu berlangsung cukup lama. Ya ini kan pemerintahan baru juga waktu itu kan ya. Kan baru aja lewat dari masa-masa itu, masa transisi Indonesia lah ya. Tapi terjadi itu dan orang sampai membayangkan ketika itu apakah Poso dan Ambon itu akan bisa kembali menjadi seperti seharmonis di masa lalunya. Karena ini pasti ada yang mengompor-ngompori sehingga mereka saling bunuh ketika itu. Ya syukur alhamdulillah setelah sekian waktu berhasillah ditangani, berhasil didamaikan. Walaupun sampai sekarang itu masih membekas sebetulnya bagi banyak orang. Saya tidak tahu apakah orang-orang Islam dan Kristen di kedua daerah tersebut, di Ambon dan di Poso, akan bisa kembali sepenuhnya melihat orang beragama lain dengan cara yang sama, dengan cara yang bersahabat, bersaudara dan seterusnya. So it was really a tragedy gitu loh. Sebuah tragedi yang sangat pahit, yang sangat menakutkan, dan kita semua sebagai bangsa seharusnya berharap itu tidak lagi pernah boleh terjadi. Dan seperti Egra katakan kan, sebagaimana juga di Ambon, kasus-kasus awalnya sesederhana orang berantem di pasar, kayak antar pemuda aja, antar pemuda, nggak tahu mungkin rebutan lapak atau apa. Terus tapi akhirnya ketika terjadi, saya lupa apakah yang pertama kali itu sekedar pemukulan atau sampai penewasan, itu nyebar misalnya, oh orang Kristen nyerang Islam gitu kan. Nah orang Islamnya marah kan, menyerang Kristen. Ketika orang Islam menyerang Kristen, orang Kristen menyampaikan ini yang sama kan, semangat perlawanan yang sama. Ya untungnya itu nggak nyebar ya, itu berhenti hanya di Ambon ya, di Ambon, yang Poso juga hanya di Poso. Di daerah-daerah lain misalnya seperti kita di Jawa sini, ini kita mengatakan bahwa kita jangan ikut-ikutan ya, kita justru ingin mendamaikan. Walaupun saya ingat sekali di masa itu ada teman-teman Islam, karena saya Islam kan ya, teman-teman Islam bilang kita harus menyiapkan pasukan untuk dikirim ke Ambon atau dikirim ke Poso untuk berperang di sana melawan orang-orang Kristen. Jadi ini pahit gitu loh. Ini pahit, ini sangat keji, sangat menyedihkan, dan kita semua pasti berharap ini tidak pernah lagi akan terjadi di Indonesia kan. Nah, sekarang bayangkan nih, setelah saya menggambarkan itu, ada seorang ustadz, kamu bilang kan tadi ya? Iya, ustadz. Tiba-tiba bilang kita bikin pare-pare seperti Poso. Itu maksudnya apa? Kayak maksudnya kan beliau ini pemuka agama gitu. Kenapa nggak seharusnya di tengah-tengah situasi kayak gini coba dibikin damai, dibikin adem gitu. Malah dia nih teriak-teriak, memancing provokasi dan sampai mengeluarkan kata-kata mau bikin situasi di Pare-Pare kayak Poso, yang kita pun mungkin para penonton Cokro TV yang pernah mengalami masa itu juga ketika mengingat lagi trauma, merasa kayak aduh takut banget gitu. Kan kok gimana ya jadi intoleran gini gitu. Kami kan pasti juga nggak mau ya kayak ada korban jiwa sampai ada yang terluka kayak gitu kan. Kayak perang cuman karena agama, perbedaan agama itu kan menyedihkan banget gitu kalau menurut Egra kan. Iya. Karena gimana ya? Aku ngelihatnya kayak kan perang itu sudah lewat ya Bang. Iya. Terus yang Poso ya. Yang Poso udah lewat nih. Kita udah damai gitu kan, udah berdamai, oke, hidup udah baik-baik aja. Tapi kenapa tiba-tiba di tahun 2024 yang memang seharusnya kita sudah lagi proses menuju Indonesia emas, tapi masih tersulut dengan hal-hal yang berbau agama, yang seharusnya ya kita udah nggak ada lagi hal-hal kayak gitu. Karena kita udah gimana ya, tahun 2024 ini tuh orang udah banyak yang open minded kan Bang, udah nggak seharusnya udah nggak se-close minded dulu gitu. Tapi kenapa masih ada hal-hal yang kayak gini? Tapi gini ya Gra, saya supaya kita jangan salah sangka juga, kalau dalam pandangan saya ya, sebetulnya orang-orang di Poso, orang-orang di Ambon selama berpuluh mungkin beratus tahun bahkan ya, sangat open minded. Sebetulnya persaudaraan orang-orang Islam dan Kristen di sana, ya mungkin saya terutama bicara tentang Ambon ya, itu sangat erat. Itu adalah daerah di mana
kalau Anda membayangkan ke persahabatan atau persaudaraan yang sangat kuat tuh terjadi di sana. Jadi kalau orang Idul Fitri, orang Ambon ikut ikut memeriahkan ya. Ketika aku pernah dengar tuh. Ya kan? Yang jagain masjidnya ya. Yang jagain masjidnya itu orang Kristen. Salat Id. Betul. Dan sebaliknya ketika Natal orang Islami juga bantu jagain dan turut bergembira, turut saling mendatangi rumah ke rumah. Jadi di masa lalu itu adalah sebuah daerah di mana sebetulnya tidak bisa dibilang bahwa mereka terbelakang gitu, enggak, justru sangat maju ya. Cuman ada pihak-pihak yang rupanya nggak suka. Penyusup ya Bang ya, bisa penyusup. Mereka nggak suka nih orang Islam dan Kristen tuh bersahabat, bersaudara. Mereka harus panas-panasin. Nah itu terjadinya pada saat kalau Poso dan Ambon itu kan di masa awal reformasi. Nah sekarang mungkin nggak sih kembali ya pertanyaannya, ada yang juga ingin menyusup? Ada. Iya. Pasti ada. Sangat logis kan? Saya ingin ingatkan nih juga pada para penonton. Kita baru aja melewati satu, menurut saya peristiwa yang sangat penting. Adanya rumor bahwa akan ada gerakan aksi bela Jokowi. Oh iya. Bunuh diri? Bukan bunuh diri, berani mati. Pasukan berani mati. Bela Jokowi. Bohong itu hoax. Tapi itu kalau Anda termasuk orang yang mengikuti perkembangan beritanya, itu didesain dengan menurut saya relatif rapih. Jadi misalnya ada orang yang ngomong, itu ada siaran persnya, media kemudian memberitakannya. Waktu itu sekedar untuk mengingatkan, to refresh your memory, waktu itu isunya adalah akan ada 20.000 orang datang ke Jakarta ya. 20.000 orang ini dari Jawa Tengah untuk membela Jokowi ya. Dan kemudian ini disambut oleh siapa di Indonesia, di Jakarta? Pak Rizik. Ingat nggak Pak Rizik bilang apa? Aku ingat ini, sebelum mereka matiin kita matiin. Betul. Sebelum mereka yang matiin kita, kan bela berani mati kan? Jangan lo yang matiin kita yang matiin lo gitu. Jangan macam-macam di Jakarta. Dia bilang gini, umat Islam asah golok. Ya. Asah golok tiap malam. Anda bayangkan ya, bahwa itu diucapkan secara terbuka di mana disampaikan di, saya lupa apakah di masjid, apakah di sebuah acara kajian kayaknya nggak sih? Ya kalau kajian kan diskusi, ini kan enggak. Dia ngomong di depan. Forum gitu mungkin. Even waktu itu pas Maulid Nabi kan dia Maulid Nabi ngomong ganyang-ganyang itu. Iya, ganyang fufu fafa gimana namanya? Ganyang fufu fafa sekarang juga itu ya. Jadi memang kembali ke teorinya Cindy tadi soal penyusup. Saya menganggap bahwa jangan-jangan memang ada upaya sengaja nih. Ya, ini kan sekolah. Orang bikin sekolah. Memang namanya sekolah Gamaliel. Sekolah Kristen Gamaliel. Tapi kan membangun sekolah Kristen di mana di Indonesia udah biasa dari dulu kan? Iya. Ya kan saya pernah tanya kan, sini lu sekolah di mana? Mardi Juwana, Katolik kan? Kalau karena di Bogor, di Jakarta ada Santa Ursula, ada Tarakanita. Jadi hal yang biasa-biasa aja lah. Ini kok tiba-tiba menjadi sebuah ancaman. Kayak ngerasa itu kan sekolah di sekitaran mayoritas Muslim gitu. Jangan ada di situ, lokasinya pindah aja. Nah dari dulu juga sekolah-sekolah Kristen kayak di Canisius di Jakarta itu kan berdampingan sama Muhammadiyah. Iya kan? Bahkan mahasiswi Muhammadiyah ada yang Kristen gitu kan? Sebaliknya. Si Muhammadiyah di berbagai daerah itu ke Indonesia Timur contohnya kan sangat kuat tuh Muhammadiyah. Itu kan mahasiswi-mahasiswinya, siswi-siswinya adalah non-Muslim Kristen. Ya, jadi ini kan sesuatu yang sebetulnya kan udah lama ya di Indonesia ini. Iya, kayak sebenarnya bentuk toleransi juga secara nggak langsung gitu, kayak yang beda, yang non-Muslim sekolah di kampus Muslim, yang Muslim sekolah di sekolahnya
Muslim, non Muslim. Itu biasa-biasa aja. Biasa aja sebenarnya, bukan sebagai sebuah ancaman yang harus diwaspadai, bahkan diberantas, diperangi, enggak gitu. Bukan, ini kan pihak sekolah Gamalielnya, yayasannya kan udah bilang ini sekolah umum, bukan sekolah Kristen keagamaan gitu kan. Cuma memang namanya aja Gamaliel yang memang dibilang Kristenable gitu lah Bang. Dan sekali lagi namanya Kristenable dan Gamaliel. Dan tidak ada upaya untuk mengkristenkan anak-anak di sana, tidak ada kristenisasi. Sekali lagi ini kan pendidikan yang kalau yang aku rasain waktu itu di sekolah Katolik juga kita belajar pada kayak sekolah, karena kan SMA aku Katolik, SMP aku negeri. Jadi maksudnya aku berani ngomong ini karena aku udah ngerasain, jadi aku berani comparing kayak sama aja sebenarnya. Ada mata pelajaran lain, jadi nggak cuma soal agama. Dan balik lagi ini kan sekolah gitu, ada pendidikan di mana kayak lu nggak usah takut lah ada kristenisasi. Kan ini sebenarnya adanya sekolah tuh juga buat menghasilkan SDM dan buat daerah-daerah lu juga gitu loh. Dan bayangin ya, kalau sampai terjadi kristenisasi di sekolah itu, murid-murid Islam yang ada di sana akan ngomong nggak? Pasti lapor. Pasti ngomong lah. Pasti lapor. Mungkin bikin video viral kali ya. Kayak, wah kacau nih sekolah gue nih. Apakah dia misalnya cerita ke orang tuanya, Mama masa ada upaya kristenisasi di sekolah ini gini-gini kan? Pak, tadi aku disuruh baca Alkitab mah, masa gitu misalnya. Saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Kan pasti cerita. Jadi hanya orang-orang tolol lah yang masih melakukan kristenisasi melalui sekolah, karena udah nggak mungkin lagi terjadi ya. Tapi sekarang kembali ke tadi si Ustadz Fahri. Nah Ustadz Fahri ini saya sih berdoa sekali dia tidak represent, tidak mewakili mayoritas umat Islam di Parepare. Dan yang paling bahaya yang kalau aku notice ya Bang, ini nih beliau ini ASN. Dan ASN ya. Dan kita juga pernah, mungkin penonton ingat kasus sebelumnya ASN juga. Yang di Bekasi. Ibu ini ASN di Parepare, ketua FPI. Aduh. Kayak gimana ya, bahaya. Ada alarm bahaya gitu. Aduh tolong, ini kenapa seperti ini? Ya tapi yang si ibu siapa? Mas Riwati kan diminta dipecat. Tapi kalau menurut saya sih yang terpenting bukan dipecatnya, tapi di semua ASN itu harus diberi apa sih kayak pencerahan gitu. Iya. Kalau perlu pas tes ada wawasan kebangsaan gitu. Biar memang iya. Kalau itu saya kan ASN dulu nih sebelum akhirnya saya mundur. Saya tuh harus ikut tuh Pancasila segala macam. Tapi yang namanya ya itu kan kayak basa-basi formalitas. Kita ditanya apal enggak 5 Pancasila lah ya. Pasal-pasal UUD 45 misalnya kayak gitu. Nah, kita pemerintah tolong sadar nih ASN-nya tuh banyak yang ya begitu kualitasnya, belok, tidak sesuai dengan Pancasila. Cuman di ujian aja bener, tapi prakteknya tuh kenapa seperti itu? Dan ini mungkin yang ketahuan nggak tahu ya, baru 2 kan kita nggak tahu. Karena lama-lama muncul satu. Iya kan bahaya gitu loh. Tapi untung juga ya ada yang ngambil gambarnya ya. Iya, sampai kemarin tuh yang DM ke Cokro TV tuh sebenarnya ada 4 Bang, tapi sama kan narasinya. Sampai ada 4 yang masuk. Dan itu pas kalau kita dengar videonya tuh pas si Ustadz Fahri ini ngomong apa sih, kita berantas umat Nasrani gitu. Nah itu ada yang nyautin Allahu Akbar gitu. Iya. Jadi saya akan bilang Ustadz Fahri itu you are nothing ya. Kamu itu cuman seorang ustadz yang sok tahu ngomong dengan seolah-olah dia berani untuk memperjuangkan Islam yang enggak, Islam itu tidak diperjuangkan. Bawa ayat Al-Quran gitu Bang, yang soal perang gitu. Jadi mungkin itu adalah salah satu cara dia untuk menghasut umat Islam ya. Kayak ini ada ayat Al-Qurannya. Iya, beliau gak bilang ayat apa. Iya, cuman bilang ayat yang di Al-Quran yang ngomongin soal perang gitu. Iya, ya kan kemungkinan besar dibohong juga ya. Kemungkinan besar, ini kan orang-orang FPI ini banyak yang sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat Islam juga. Kalian pernah dengar nggak? Walaupun ini barangkali nggak langsung berkaitan, tapi saya mengatakan kualitas FPI itu saudara-saudara, jangan dianggap mereka itu adalah orang-orang Muslim yang
yang setara soleh, NU. yang baik. Yang setaranya, mungkin mereka menganggap mereka setaranya NU gitu Bang. Iya mungkin. Gitu. Dia juga organisasi besar itu. Enggak, dulu pernah ingat nggak bahwa di Indonesia, bukan pernah ingat, Anda tahu nggak bahwa di Indonesia pernah ada majalah Playboy Indonesia? Tahu, majalah Playboy-nya tahu nggak sih? Majalah Playboy Indonesia, tapi bukan majalah Playboy Amerika. Playboy pernah dengar. Playboy pernah bikin tuh di Indonesia, Playboy Indonesia. Nah ini FPI ini, woi kafir, murtad, bla bla bla. Nah terus yang penting adalah, terus didatangi nih si pemimpin redaksinya si Playboy oleh kelompok-kelompok ya, itulah, FPI itu. Ya. Terus mereka bilang, ya ini sih kita bukannya akan menghabisi kalian, kita deal deh, kita kompromi. Jadi mereka minta diajak jalan-jalan ke Bali. Jadi mereka dibiayai jalan-jalan di Bali, dikasih hotel, terus minta apa coba? Minta perempuan. Terus orang Balinya, orang Playboynya bilang, nggak ada ya, gue tuh bukan serendah itu, kata dia. Itu ada ceritanya sampai sekarang, itu masih terkenal. Kalau pamfletnya Playboy mau diundang lagi ke sini juga bisa sih. Poin saya dah. Wow. Nggak, orangnya baik, orangnya baik. Ya. Dan Playboy Indonesia jangan bayangan kayak Playboy Amerika. Ya. Nah, tapi saya bilang ya begitulah kualitas teman-teman itu. Tolong dong juga para ulama, tolong beresin dong, tolong ingatkan ya. Majelis Ulama Indonesia, tolong ingatkan si Fahri ya, bilang sama Fahri, ulama seharusnya tidak berperilaku semacam itu. Ulama seharusnya membawa kedamaian. Ulama seharusnya membawa nilai-nilai persaudaraan, bukan nilai-nilai peperangan. Dan ya nilai-nilai intoleransi lah, bahaya juga gitu, apalagi kan tadi dia ASN juga, maksudnya ya janganlah gitu. Tapi saya mau bilang MUI ngomong dong. Ya please banget. Nih kalau yang kayak gini MUI harus angkat bicara please. Buat Pak Fahri, hati-hati di doxing netizen. Iya. Iya. Kemarin yang lalu di doxing, saya juga pernah di doxing Pak. Untungnya kita nggak kaya ya. Jangan Pak Fahri selanjutnya. Aduh. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalkan penonton ada ide-ide undang ini Kak, atau kayak bahas ini Kak, boleh komen di bawah. Jangan lupa apa sih? Teman-teman. Iya teman-teman juga ya. Teman-teman juga bisa DM ya. Jadi nggak harus komen. Kalau misalnya nggak berani komen, bisa DM menghubungi kami. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye bye.